wabarakatuh. Laila, saya dari Teknik Industri. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan produk inovasi atau pengembangan produk yang saya buat. Nah, untuk produk inovasi itu sendiri yaitu pengembangan produk pisau lepas pasang. Kurang lebih seperti ini desain utuhnya. Nah, strategi dan faktor penentu keberhasilan. Sebelum itu, ini saya detailkan untuk bagian-bagian dari produknya seperti ini ya. Untuk penjelasannya ada pada sheet berikutnya. Yang pertama yaitu strategi produk baru. Strategi dalam pengembangan produk pisau lepas pasang yaitu meningkatkan produk yang sudah ada, meningkatkan nilai produk, menjadikan produk tersebut lebih spesial dengan desain dan fitur yang berbeda. Fitur yang berbeda itu terdapat pada desain rancangan saya, yaitu ada 2 bagian. Jadi di bagian magnetnya ini sama di bagian daternya. Untuk detailnya di sheet berikutnya. Faktor-faktor penentu keberhasilan mampu memberikan keunggulan pada produk yang dibuat, di mana desain dari produk pisau lepas pasang ini keunggulannya yaitu pertama, bodi pisau bisa dilepas pasang, diganti dengan jenis pisau lain sesuai dengan kegunaan. Nah, jadi di bagian ini untuk bagian mata pisau dia bisa dilepas pasang. Jadi jika pada umumnya ibu-ibu rumah tangga atau industri-industri yang lain, dia harus memiliki koleksi pisau yang cukup banyak dengan beberapa manfaat yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, di sini saya merancangnya adalah lebih ringkas seperti itu, di mana kita hanya cukup mengoleksi beberapa mata pisau saja, tapi hanya cukup memakai satu gagang pisau saja, seperti itu. Nah, jadi keunggulannya yang pertama ada di bagian ini, mata pisau dia bisa dilepas pasang. Nah, bagaimana untuk terkait tentang keamanannya? Kalau untuk keamanannya menurut saya ini sudah cukup aman, karena apa? Pada saat pemasangan, selain ditempel menggunakan magnet di bagian atasnya, dia juga dikunci ganda menggunakan murbaut. Jadi di bagian 3 lubang ini kita kunci pakai murbaut seperti itu. Nah, untuk metode kuncinya itu kita pakai baut yang tenggelam, jadi tidak menonjol, tetap tidak mengganggu kenyamanan pada saat memegang gagangnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, konsumen cukup hanya menggunakan satu gagang pisau saja yang untuk menggunakan beberapa jenis pisau, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian lebih praktis dan ringkas, di mana bodi pisau yang lain jika tidak digunakan bisa disimpan. Jika ingin menggunakan yang lain tinggal dilepas pasang saja. Nah, seperti itu. Kemudian kecepatan dan ketepatan produk tersebut apakah sesuai dengan target dan kebutuhan konsumen atau tidak. Sudah pasti kita akan mempertimbangkan dari sisi kebutuhan dan target dari konsumen kita. Siapa sih sasaran kita, target pasar kita, seperti itu. Nah, itu tentunya juga akan jadi faktor-faktor penentu keberhasilan dari produk yang saya rancang ini. Apakah akan cukup memberikan keuntungan di pasaran atau masih ada harus sisi minus-minus yang harus kita perbaiki, seperti itu. Kemudian memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya perawatan terhadap barang, di mana desain unik dari produk pisau lepas pasang ini terdapat dater untuk pengingat jika melakukan treatment atau penajaman pisau. Jadi fiturnya ada pada ini. Di bagian belakang gagang pisau, di sini saya tambahkan desainnya yaitu dater atau pengingat, seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dia ada 4 ulir lingkar. Jadi ini adalah ulir di mana digunakan untuk memutar angkanya. Nah, untuk detail manfaat kegunaannya bagaimana ada di sheet berikutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi pada posisi bagian belakang gagang pisau ini adalah bagian belakangnya, di mana ini adalah tempat dari daternya ya, seperti ini. Nah, kode-kode itu bisa kita gunakan seperti ini. Di lingkar pertama dan kedua itu bisa kita pakai kode bulan. Kalau misal bulan 1, cukup kita setting untuk angkanya yaitu di angka 0 sama 1. Kalau
Kalau di angka 12 ya tinggal kita atur angka 1 dan 2. Kemudian di lingkaran berikutnya kita atur dengan kode minggu. Nah, minggu kita ada minggu 1, minggu 2 dan minggu 3 dan minggu 4. Nah, di bulan apa dan di minggu berapa, kemudian kode hari. Hari kita ada 7 hari ya. Nah, ini untuk kodenya, kode hari itu sendiri biar lebih mudah untuk itu bisa kita mulai setting seperti ini. Nah, pada bagian data pisau terdapat 4 lingkaran angka, di mana angka tersebut bisa dipilih dengan cara diputar atau diulir dengan pengurutan kode. Lingkar yang pertama dan kedua bisa disetting untuk angka bulan. Nah, ini yang saya maksud. Kemudian pada lingkar ketiga bisa disetting untuk angka minggu ke. Jatuhnya dia treatmentnya nanti akan jatuh di minggu keberapa, seperti itu. Kemudian ketiga, lingkar keempat bisa disetting untuk angka hari dengan ketentuan angka 0 sebagai hari Minggu, angka 1 sebagai hari Senin, angka 2 hari Selasa, angka 3 hari Rabu, angka 4 hari Kamis, sampai seterusnya di angka 6. Seperti itu. Nah, jadi andai kata misal kita ingin menjadwalkan atau membuat agenda rutin treatment untuk penajaman pisau di 2 minggu sekali. Nah, andai kata kita hari ini treatment pisau di minggu pertama pada bulan Januari. Kita setting di minggu pertama bulan Januari, kemudian jatuhnya di hari Minggu, yaitu di angka 0. Nah, di 2 minggu berikutnya, jadi yang kita setting adalah di minggu berikutnya kita akan melakukan treatment. Jadi andai kata misal kita melakukan treatment 2 minggu sekali, kita tinggal atur untuk settingnya di 2 minggu sekali dia jatuh di bulan, minggu, dan hari keberapa, seperti itu. Misal di 2 minggu berikutnya ternyata tetap di bulan Januari. Oke, kemudian di minggu kedua, di angka ketiga dia jatuh pada minggu ketiga. Nah, di minggu ketiga ini nanti kita tinggal setting aja angkanya angka 3, seperti itu. Nah, pada kode hari, andai kata misal jatuhnya dia adalah di hari Selasa, kita tinggal ngitung di hari Selasa itu jatuh di angka apa gitu. Kalau kita start dari angka 0 ada hari Minggu, berarti hari Selasa adalah di angka 2. Nah, ini kita tinggal setting angkanya di angka 2. Lalu bagaimana agar supaya kita tidak mudah melewatkan data ini gitu. Jadi pada saat mungkin untuk saat ini saya hanya bisa bantu desain dengan cara pada saat pemakaian mungkin kita harus sering-sering ngecek daternya, kita cek angkanya, oh belum jatuh, belum saatnya treatment, oh ini belum, oh ini besok waktunya treatment, seperti itu. Jadi saya hanya bantu pengingat di mana dater ini disetting untuk di minggu berikutnya saat akan melakukan treatment penajaman, seperti itu. Jadi menurut saya ini cukup membantu sih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tentang mengenai perawatan barang yang pada umumnya mungkin untuk saat ini kita sering menjumpai banyak pisau yang berkarat atau bahkan dia udah tidak tajam atau tumpul, dibiarkan dan membeli baru lagi, seperti itu. Membelinya pun dengan satu set seperti itu. Nah, kalau untuk pisau yang saya rancang ini, andai kata misal di bagian mata pisaunya sudah tidak layak untuk digunakan, atau mungkin pada bagian asahannya di bagian mata pisaunya dia sudah tidak tajam, atau bagaimana dilakukan treatment sudah tidak bisa, cukup kita ganti di mata pisaunya aja, sedangkan di gagangnya ini masih bisa kita simpan, seperti itu. Nah, kemudian proses mengidentifikasi dan mendekomposisi masalah. Yang pertama, untuk proses identifikasi masalah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah mengamati dan melakukan penelitian yang ada di lapangan dan dilakukan di lingkungan sekitar. Kemudian mencari tahu dan menemukan permasalahan di lokasi yang sedang diteliti. Membuat pertanyaan dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu meliputi mengapa kesadaran masyarakat berkurang akan pentingnya perawatan terhadap suatu barang. Hal apa yang membuat orang-orang menganggap pisau sebagai barang yang sepele? Bagaimana cara agar produk tersebut
bagaimana cara agar produk tersebut dapat dikembangkan dan membuatnya menjadi lebih praktis dan menarik. Proses mengidentifikasi dan mendekomposisi masalah, yaitu yang kedua dari cara kreatif mengatasi masalahnya, yaitu yang pertama mengumpulkan semua informasi terkait tentang penggunaan pisau atau tentang produk pisau. Mencatat semua terkait tentang permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lokasi, kemudian mulai menyusun ide dan mengembangkan ide dari produk yang sudah ada, menuangkan ide-ide yang sudah ada dalam bentuk sketsa, melakukan diskusi dengan tim untuk bisa bertukar pikiran mengenai pengembangan ide-ide kreatif. Nah, lalu ada di tahap berikutnya, yaitu di penyusunan konsep. Yang pertama, memperjelas masalah. Sebelum membuat konsep produk, harus memastikan terlebih dahulu permasalahannya, sehingga ditemukannya permasalahan yang berhubungan dengan produk pisau, yaitu seringnya didapati kondisi pisau yang sudah tidak layak digunakan, dibiarkan dan dibuang begitu saja hingga berkarat. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan terhadap pisau. Tidak suka ribet, sehingga jika sudah tidak layak digunakan, tinggal membeli baru. Desain ada model produk pisau yang sampai sekarang tidak ada perubahan dan terlihat seperti hal sepele. Area dapur yang kurang ringkas dan praktis dengan koleksi berbagai jenis pisau yang ada. Kemudian yang kedua, pencarian eksternal. Mencari informasi dari luar mengenai tentang produk pisau, perkembangan mengenai desain produk pisau, alat atau material yang digunakan, serta penggunaannya di kalangan masyarakat. Yang ketiga, pencarian internal. Jadi setelah ada pencarian eksternal, kita melakukan pencarian internal yang artinya yaitu bisa dilakukan diskusi dengan tim atau kelompok mengenai pemahaman tentang produk pisau, lepas pasang sehingga timbul inspirasi atau ide. Menggali secara sistematis dapat dilakukan dengan cara membuat pohon klasifikasi konsep. Nah, kemudian untuk tahapan pembuatan prototipe, nah ini untuk tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi di awal untuk mendekomposisi masalah tadi ya. Jadi berhubungan dengan pertama, identifikasi kebutuhan, memahami masalah atau kebutuhan pengguna yang akan diselesaikan dengan prototipe. Perencanaan prototipe, yaitu artinya membuat gambaran awal tentang bagaimana prototipe akan dikembangkan. Jadi mungkin kita bikin di gambar-gambar sketsa biasa di kertas seperti itu ya. Kita mau dibuat pisau ini didesain seperti apa sih, dikembangin seperti apa sih, seperti itu. Nah, kemudian desain awal, membuat representasi visual atau fungsional dari prototipe. Nah, untuk di sini kita pakai SolidWorks ya. Jadi desain yang saya tunjukkan tadi kita pakai SolidWorks. Pengembangan prototipe, menciptakan prototipe yang dapat diuji atau digunakan. Jadi kita menggunakan fasilitas yang disediakan dari kampus, yaitu kita pakai 3D printing. Uji coba prototipe, mengumpulkan umpan balik untuk memperbaiki prototipe. Nah, ini perlu dilakukan uji coba. Kenapa? Pada umumnya ukuran biasanya pengaruhnya itu ada pada di ukuran, sehingga part dari desain kita yang sudah berupa prototipe itu tidak bisa di assembling atau tidak bisa di join. Biasanya itu dari segi ukurannya, jadi tidak sesuai dengan pada saat dicetak. Ukurannya kadang dia ternyata kebesaran, terlalu besar, atau mungkin ternyata akhirnya dia tidak bisa masuk seperti itu. Jadi tidak presisi hasil prototipenya. Nah, itu perlu sih kita uji coba seperti itu. Apakah udah prototipe tersebut apakah udah sesuai dengan desain assembling kita gitu. Jadi meskipun di SolidWorks itu part dari produk itu bisa dan berhasil di assembling, tapi ini belum tentu akan berhasil pada saat di 3D printing. Kemudian berikutnya, revisi dan penyempurnaan, memperbaiki prototipe berdasarkan masukan dari uji coba. Nah, ini juga perlu kita lakukan seperti kita rekap ya. Jadi apa sih yang kurang di prototipe kita gitu. Jadi sebelum kita benar-benar membuat produk asli, itu kita benar-benar harus mengoreksi dari prototipenya sih. Jadi mungkin bisa jadi kita bisa 3D printing ulang seperti sampai benar-benar prototipe ini berhasil dan sempurna.
Kemudian finalisasi, menyelesaikan prototipe yang siap untuk digunakan sebagai referensi dalam produksi akhir. Nah, ini finalisasinya ya. Jadi jika memang udah berhasil benar-benar digabung, di joining, artinya memang udah berhasil dan ukurannya udah sesuai. Seperti itu. Kemudian presentasi dan implementasi, menyampaikan prototipe kepada pemangku kepentingan atau tim pengembangan. Jadi ini semacam kita memberikan pengenalan ya, pengenalan tentang perancangan produk kita. Apakah bisa diterima atau mungkin barangkali ada saran atau masukan, seperti itu. Nah, proses pemilihan dan pengujian konsep. Untuk proses pemilihan konsep, kita bisa menggunakan metode matriks penyaringan konsep. Jadi di sini kriteria pemilihannya ada 8 kriteria. Yang pertama, bisa dilepas pasang atau ganti bodi pisau sesuai kegunaan. Kemudian tidak ribet dalam proses pemasangan. Proses penguncian murbaut, aman saat digunakan, menonjolkan desain dengan keunggulan yang berbeda. Bahan material yang digunakan tahan lama atau tidak mudah berkarat. Ringan saat dipegang, nyaman saat digenggam. Di sini ada kode yang artinya plus, minus, dan zero. Zero artinya itu tidak antara konsep 1, 2, 3, dan 4 itu nilainya sama seperti itu. Kalau plus berarti dia memang ada masuk di kriteria itu, dan kalau minus tidak ada. Jadi konsep 1, 2, 3, 4 ini artinya adalah ide yang ide produk untuk menentukan kriteria. Jadi pisau ini mau dirancang itu dia kriterianya harus kayak gini seperti itu. Kemudian yang B ternyata dia seperti ini gini. Nah, dari sini nanti akan kita pilih skor yang nilai yang tertinggi, di mana maksudnya di sini adalah angka plusnya sih yang kita cari. Jadi yang paling unggul itu ada di mana. Nah, itu nanti akan kita pilih seperti itu. Kemudian proses pemilihan dan pengujian konsep. Untuk pengujian konsep, yang pertama mendefinisikan maksud dari pengujian konsep, yaitu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab melalui pengujian mengenai desain baru dari produk pisau lepas pasang. Yang kedua, memilih populasi survei, yaitu menentukan populasi pelanggan potensial yang mencerminkan target pasar dari produk desain pisau lepas pasang. Memilih format survei. Format survei yang bisa dipilih yaitu bisa dengan interaksi langsung dengan orang atau target, atau bisa dengan menggunakan Google Form. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan konsep. Konsep produk desain bisa dikomunikasikan berupa desain 3D produk menggunakan SolidWorks. Menginterpretasikan hasil, menafsirkan dan menganalisa hasil data yang diperoleh dari hasil populasi survei. Dan yang keenam, pengujian konsep rancangan. Pengujian konsep rancangan itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu pelaksanaan pengujian, di mana menentukan waktu pelaksanaan pengujian secara teknis dari hasil desain produk yang dibuat dan diputuskan. Alat atau bahan yang digunakan yaitu prototipe pisau lepas pasang. Pengamatan yaitu mengamati kelemahan atau kekurangan dari produk yang telah dilakukan uji coba. Apakah sesuai dengan kriteria dari produk yang didesain. Proses pengujian dapat dilakukan 3-5 kali hingga produk tersebut berada di tahap sesuai dengan kriteria yang diharapkan, dengan membuat susunan tabel pengujian sebagai berikut. Nah, ini contoh untuk tabel pengujiannya ya. Jadi ini tabel pengujiannya ini bisa kita pakai prototipe atau langsung produk jadi. Nah, jadi kita benar-benar di sini sampai di pengujian 5 kali ya. Tapi kalau misal di 3 atau di 4 kali ternyata dia sudah memenuhi kriteria, berarti bisa direalisasikan produknya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi untuk lebih mudahnya kita bikin kayak semacam checklist gitu ya. Nah, ini kriteria yang sama seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, kriteria pemilihan konsep ini berhubungan dengan ini. Kriteria pengujian produknya. Jadi kita ada 8 kriteria. Jadi pengujian awal, kira-kira apa yang masih kurang dari kriteria yang pengen kita ciptakan, yang pengen kita buat seperti itu, sampai benar-benar dia bisa memenuhi semuanya seperti itu.
Nah, dari setiap pengujian ini, andai kata di pengujian pertama, nah pada pengujian ini, andai kata di pengujian pertama ternyata ada sisi kurang, cukup banyak poin, mungkin ada 3 poin yang kurang. Misal andai kata di proses pengujian murbaut yang kemudian di aman saat digunakan sama di poin menonjolkan desain dengan keunggulan yang berbeda. Nah, misal andai kata ini 3 poin ini kurang, untuk menuju ke pengujian di tahap berikutnya kita harus mencari solusi dari 3 minus yang ada di sini. Bagaimana solusinya? Nah, itu kita perbaiki lagi produk kita seperti itu sampai benar-benar di tahap kedua. Prosesnya itu pengujiannya kalau bisa sih nilai minusnya itu semakin berkurang gitu, tidak bukan malah bertambah. Jadi andai kata misal di pengujian pertama ada 3 poin yang kurang, di pengujian kedua berkurang jadi 2 poin, berarti kan udah ada progres perbaikan seperti itu ya. Kemudian di tahap ketiga pengujian bukan malah berkurang, harusnya berkurang 1, ini malah jadi 3 lagi, balik ke 3 lagi. Nah, berarti ini ada kesalahan pada desain produknya atau mungkin dalam pemilihan materialnya seperti itu. Nah, kurang lebih presentasi dari saya seperti itu. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan perancangan dari produk yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.